mendapatkan manfaat dan barokah. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu kitab Al-Hadis Bulughul Maram Al-Babus Sadis halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Sadisu, bab yang ke-6, Babul Masajidi, bab menjelaskan tentang masalah beberapa masjid. Artinya masjid itu jam'u masjidin. Jamaknya lapat masjid. Masajid jamaknya lapat masjidin. Wa adapun masjid itu baitus shalah, rumah untuk melakukan sholat. Wa bina'uha, adapun bangunan masjid itu pituri, di dalam kampung atau desa, mandubun, disenapkan, termasuk hukumnya disunahkan, disenangkan. Itu masjid. An Aisyah radhiyallahu taala anha, walat berkata siapa Aisyah, amara telah perintah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina masajidi, dengan membangun beberapa masjid pituri, di dalam tengah kampung atau desa. Wa an tunadzafa, dan supaya dibersihkan apa masjid, wa tutayyaba, dan supaya diberi harum-haruman apa masjid, diwangen-wangeni. Nah, itu rawahu, cerita pada di sini siapa Ahmad, yaitu dalam kitab Sunan Ahmad raqam hadis 455. Wa Abu Dawud, dan Nabi Dawud dalam Sunan Nabi Dawud 455. Masnad yaitu juz 6 halaman 279. Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wasohaha, dan mensahihkan Tirmidzi irsalahu pada mursalnya hadis, yaitu dalam Sunan Tirmidzi raqam hadis 594. Hadis ini adalah sahih. Makanya ya memang harus ada bangunan masjid, dan masjid itu harus dibangun. Wa Nabi Hurairah taglidun na'i, larangan atau beratnya larangan anitikhadil kubur, untuk mengambil kubur atau mengambil kubur, beberapa kubur masajidah, pada beberapa masjid. Larangan, beratnya larangan untuk kuburan diadakan ataupun dibuat di dalam masjid. Nah, itu tidak boleh, larangan betul, nanti subhat dengan disembah oleh orang-orang. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatala, semoga melaknati siapa Allah al-Yahuda, kepada orang Yahudi, ittakhadhu, yang mengambil mereka atau membuat mereka, menjadikan mereka kuburo ambiyaihim, pada beberapa kuburan, tempat kuburannya para nabi mereka, masajidah, pada beberapa masjid. Nah, ini yang tidak boleh, ya ini dilaknati. Semoga melaknati itu kata-kata larangan. Muttafaqun alaih, telah disepakati apa alaihi, hadis ini kebenarannya, oleh Bukhari raqam hadis 437, Muslim raqam hadis 20 atau 530. Bidawud, tambah Bidawud, Musyarih, Nasai, Ahmad Tambali, Abu Awanah, Baihaqi, Sunan Kubra, dan Ibnu Abdul Bar fit Tamhid, di dalam kitab Tamhid. Wajada, dan menambah siapa Muslimun, Imam Muslim, dalam kitab sahihnya juz 1 halaman 377, raqam hadis 21 atau 530. Wa Nasara, dan juga orang-orang Nasrani. Semoga Allah melaknati kepada Yahudi maupun Nasrani yang membuat beberapa kubur di dalam masjid. Hadisnya sahih.
Hadis ini hadis sahih. Walahuma dan bagi Bukhari Muslim itu angka 7 Bukhari dan Muslim. Bukhari raqam hadis 427, raqam 434, raqam hadis 1341, Muslim raqam hadis 527 ditambah oleh Musyarrih, Nasa'i, Wawanah dan Ibnu Sa'ad di Tabaqat dalam kitab Tabaqat. Diceritakan sama min hadis Aisyah dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Kanu ada mereka para orang-orang jahiliyah itu idza mata ketika mati pihim di kalangan mereka sapa rajulu seorang laki-laki as-solihu yang soleh. Banau maka membangun mereka ala qabri di atas kuburannya. Di atas kuburannya itu masjidan pada tempat sholat, tempat sujud. Wafihi dan di dalam hadis ini ulaika ada tulisan ulaika mereka itu syirarul khalqi, jelek-jeleknya makhluk. Sejelek-jeleknya makhluk adalah makhluk yang membuat masjid di atas kuburan. Itu sahih hadis ini. Jadi, jangan sampai kita melakukan kesalahan ataupun satu satu larangan yang dilarang oleh agama. Itu yang dilarang oleh Allah maupun Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang jawajudukhulil kufar, bolehnya masuknya orang-orang kafir al-masajidah ke dalam beberapa masjid diajatin karena sebuah keperluan min ghairi idain, dari tidak adanya menyakiti atau ya membuat mereka tidak enak istilahnya atau menyakiti perasaan atau gimana, ya dibebaskan. Boleh masuknya orang-orang kafir ke dalam masjid karena ada satu keperluan yang tanpa menyakiti. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, ba'atsa kongkonan, kiriman ataupun menyuruh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan pada pasukan kuda. Fajaat maka datang siapa khail birojulin dengan seorang laki-laki. Jadi ya Nabi itu menyuruh pasukan kuda, terus dia datang dengan membawa laki-laki. Parobatu maka mengikat mereka khailan pada rojulin bisariatin dengan cagak ataupun tiang min sawaril masajidi, dari beberapa tiang masjid. Nah, ini begini nih ya, menyakiti namanya, tidak boleh itu. Nah, al-hadis, teruskan hadis ini muttafaqun alaih, wal Bukhari raqam hadis 462, raqam hadis lagi 469, raqam hadis lagi 2422, raqam hadis 2423, raqam hadis 4372, Muslim raqam hadis 59 dan 60 atau 1764. Ditambah oleh Musyarrih yaitu Abi Dawud, Nasa'i, Baghawi, Ahmad bin Hanbal, Baihaqi, Ibnu Hibban dan Ibnu Majaimah. Itu semuanya menceritakan hadis yang sama. Tujuannya supaya kita ngerti, itu kan di dalam dalil ini, dalam hadis ini ada sebuah petunjuk atas bolehnya mengikat, yaitu boyongan di masjid walaupun dia itu kafir. Dan ini dikhususkan karena sabda Nabi nal masjidah li dzikrillah wa ta'ah, karena masjid itu untuk zikir kepada Allah dan taat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan tamu Bani Thaqif di masjid juga sebagai rumah sabilillah di situ.
Berarti hadis ini menunjukkan bolehnya masuknya orang musyrik ke dalam masjid ketika memang ada keperluan. Contohnya ya, dia itu gharimun bil masjid layak ruju ilaihi, sebagai tanggungan di dalam masjid sehingga dia keluar dari masjid itu. Ya, pokoknya tidak dilarang lah. Karena hadis Nabi Hurairah juga menjelaskan bahwa Yahudi itu datang ke Nabi pada waktu itu Nabi di masjid, tanya-tanya gitu. Adapun firman Allah fala yaqrabul masjidal haram, yang dimaksudkan adalah tidak boleh menempat, mereka itu musyrik. Orang haji walaupun umroh. Itu la yumakkinuna man ajja wala umroh wala umrotin min hajjin wala umrotin. Jadi tidak boleh orang yang haji dan umroh itu mukim atau menempat di dalam Masjidil Haram itu. Ya kalau semuanya dibolehkan ya penuh itu nantinya. Masjidnya itu jadi penuh, ya tidak bisa untuk yang lain dimanfaatkan oleh orang yang lain. Wanhu dan dari Muslim dari Hurairah juga anna Umaro, hadis di atas, jawaju insati syi'ri, bolehnya menyanyikan lagu bil masjid dalam beberapa masjid. Nah ini berlagon di dalam masjid itu juga boleh. Nah, ini jangan sampai salah pemahaman. Lagon yang dimaksud itu bukan nyanyian, syairan. Yang syair itu asyikru bimanjilatil kalam, fahusnuhu kahusnil kalam wakubuhu kakubuhil kalam. Itu syair itu atau syairan itu seperti ngomong. Kalau yang baik ya kata-katanya, kontennya juga baik. Kalau jelek ya jelek. Jadi istilahnya tergantung. Ini hadis ini dari Hurairah juga sama. Anna Umaro, bahwa sungguhnya Umar radhiyallahu anhu, ceritanya itu marro lewatan siapa Umar bi Hasan, lewat ketemu Hasan. Yunsi itu sedang melakukan siapa Hasan fil masjid, di dalam masjid. Walahadha, maka melirik siapa Umar ilai kepada Hasan. Faqala Umar, qad kuntu, sungguh-sungguh ada aku itu unsitu, menyanyikan aku di dalam masjid. Wafi, di dalam masjid man, ada orang gua yang mana man itu khairun, lebih bagus mingka daripada kamu. Nyatanya ada Nabi. Muttafaqun alaih, telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari raqam hadis 3212, Muslim raqam hadis 151 atau 2485. Ditambah musyarih yaitu Abi Dawud, Nasa'i. Dia Hasan itu nama sendirinya adalah lengkapnya Hasan bin Thabit, tukang syairnya Rasulullah SAW, disebut namanya yaitu Aba Abdurrahman. Aba Abdurrahman. Nah, dia ya berarti bersyair di dalam masjid itu ya boleh, ya apa-apa, asalkan isinya, kontennya itu bagus. As-su'alu, mencari, anidolati, dari barang yang hilang. As-su'alu, mencari, anidolati, dari barang yang hilang. Fil masajidi, dalam beberapa masjid itu manihuyun, dilarang, anhu, dari jauh dari masjid, tidak boleh. Itu mencari barang hilang di masjid itu dilarang, itu tidak boleh ada mencari barang yang hilang di masjid. Wanhu, dan dari Hurairah juga. Wan Hurairah tadi itu Hurairah. Nah, ini juga wanhu dan dari Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man barang siapa sami'a yang mendengar dia man, rojulan pada seorang laki-laki, yang sudu yang mencari dia rojul, dolatan pada barang hilang fil masjid di dalam masjid, kok ada dia dengar orang mencari barang hilangnya di masjid, falyakul maka hendaklah mengucapkan orang la rodda, semoga tidak mengembalikan pada dolah siapa Allah alaika atas kamu. Malah doakan ngoten fa innal masajida, maka sungguhnya beberapa masjid tulam tu benar tidak dibangun apa masjid lihada karena ini barang hilangmu itu. Rawahu Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim raqam hadis 79 atau 568. Ditambah oleh Musyarrih yaitu Abi Dawud, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Jaimah, Baiqi dan Abu Awanah. Semuanya ini menceritakan sama, hadisnya nilainya sahih. Termasuk jangan sampai kita mencari barang hilang di dalam masjid. Tadi itu ada angka 3, itu namanya angka 3 itu bahwa Rasulullah SAW kirim pasukan kuda kemudian datang membawa laki-laki. Yaitu laki-laki itu namanya Sumamah bin Uthal. Dalam hadis ini ada petunjuk atas bolehnya mengikat boyongan ataupun budak yang dapat dari peperangan di masjid. Itu. Walaupun wa ingkana kafiron, walaupun orang itu kafir. Itu angka 3. Angka 4 bi Hasan, itu namanya Ibnu Thabit, syairu Rasulillah, tukang syairnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yukna yang diberi julukan siapa Hasan Abu Abdurrahman al-Mutawaffa sanah 54. Yang kelima pala hadho, maksudnya nadhara, melihat siapa Umar ilai kepada Hasan. Wakana dan ada siapa Hasan itu fahima. Paham siapa Hasan minhu dari Umar. Nah itu melihat itu nadro ingkarin, melihat ingkar karepe. Kok masjid tinggu apa? Tinggu nyanyian nih piye? Karepe ndak boleh, tapi oleh Nabi ndak apa-apa. Ndak dihardik, tidak dikeluarkan, tidak diapa-apakan, ya dibiarkan saja. Nah, itu menandakan bolehnya mengikat budak itu kan orang kafir di dalam masjid. Wa anhu dan dari Hurairah lagi masih dalam Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Rasul. Idza ra'aitum ketika melihat kalian semua man pada orang yabiu yang menjual dia orang tahu atau membeli dia orang fil masjid di dalam masjid, itu jual beli di dalam masjid, fakulu maka mengucapkanlah kalian lahu kepada man la arbaha, semoga tidak membuat laba siapa Allah, tidak memberi laba siapa Allah ijarotaka pada daganganmu. Rawahu Nasa'i juz Amalul Yaumi wal Lailah raqam 176. Wasana dan menganggap baik Tirmidzi dan Tirmidzi wasana menganggap baik siapa Tirmidzi pada hadis. Dalam kitab Sunan Tirmidzi juz 3 halaman 610 raqam hadis 1321 bahkan mengatakan hadis ini hasan gharib. Ditambah oleh Musyarrih yaitu dalam Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah raqam hadis 154 dari juz 1 halaman 326, Ibnu Hibban halaman 99 raqam hadis 312, Ibnu Jaimah Al-Hakim Baiqi Ibnul Jarud sama. Bahkan Imam Hakim berkomentar sahih hadis ini menurut persyaratan Imam Muslim. Disetujui Imam Dhahabi seperti yang berdua mereka katakan dan dibenarkan oleh Imam Albani kitab Irwa raqam hadis 1295. Berarti hadis ini kuat.
Ini menunjukkan bahwa haram jual beli dalam masjid dan wajib atas orang yang melihat demikian itu mengucapkan kepada setiap orang yang menjual maupun membeli, la arbahallahu tijarah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdaganganmu ini. Itu mengucapkan secara jahron, karena melarang sebenarnya kepada yang membuat hal demikian itu. Kenapa? Alasannya sabda Nabi, fa innal masjida lam tubna lidzalik. Karena masjid itu tidak dibangun karena perdagangan itu. Apakah perdagangannya ataupun jual belinya jadi sah? Wala Imam Mawardi innahu yan akidu, ya tetap jadi sah ittifaqan secara mufakat, secara sepakat. La tuqamu, tidak boleh ditegakkan opal hududu, beberapa had hudud, memukul maupun memotong tangan fil masajidi, dalam beberapa masjid. Wala yustaqodu, dan juga tidak di yustaqodu istiqot biha, di dalam masjid, di apa istilahnya kisos itu di dalam masjid itu tidak boleh. Jadi ya, masjid itu untuk zikir kepada Allah. Wa Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, berkata Hakim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqamu, tidak boleh didirikan, tegakkan opal hududu, wet ataupun batas-batas hukum fil masajidi, dalam beberapa masjid. Wala yustaqadu, dan tidak boleh dikisos biha, dalam masjid. Rawahu Ahmad juz 4 di dalam kitab Musnad juz 3 halaman 434. Abu Dawud bisanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif, dalam kitab Sunan juz 4 halaman 629, raqam hadis 4490. Ini menunjukkan keseriusan. Ada di sini angka 2 yustaqadu itu layu komul kiwat, yaitu apakah kiwat itu ail kisos biha, di dalamnya. Tidak boleh kisos, mengkisos orang dalam masjid, itu juga tidak boleh. Ini merupakan larangan. Tidak boleh mengkisos di dalam masjid. Alhamdulillah hasan hadis ini. Nah, terus jawazun naumi, bolehnya tidur, wa baqaul marid, dan tetapnya orang sakit fil masjid, di dalam masjid. Itu boleh, itu tidur di dalam masjid, dan orang sakit ada dalam masjid, boleh saja. Wa anaisata qala taisa musibah, dikenai musibah siapa Sa'dun saat yaumal khandaq, di saat perang Khandaq. Fadoroba, maka memukul alaihi, atas saat siapa Rasulullah SAW qaimatan, pada rumah kemah fil masjid, di dalam masjid. Nah, kok fadoroba, memasang atau membuat, alaihi, atas saat siapa Rasulullah, dibuatkan rumah kemah di masjid. Ya udahu, agar menengok, menjenguk siapa Rasul pada saat min qaribin, dari waktu atau tempat yang dekat. Muttafaqun alaih, siapapun bisa sewaktu-waktu bisa menjenguk saat itu. Berarti boleh ditempatkan orang sakit di dalam masjid. Muttafaqun alaih. Saat itu tidak ada tempat, rumah sabilillah masih belum ada, terpaksa masjid gitu. Bukhari raqam hadis 463, Muslim raqam hadis 65 atau 1765. Ditambah musyarrih yaitu Abi Dawud, Yasai, Ahmad bin Nambali, Tabaqatu bin Sa'ad, Tarikh Al-Kabir, Jarhu wa Ta'dil, juga Al-Isti'ab, Tahdibul Asma'i wal Lughat, nah itu kan, Sahihul Jawaid, Tahdibut Tahdib, Al-Isobah, semua menjelaskan sama sahih hadis ini. Jadi saat itu namanya sendiri dalam kitab Tabaqatus Sa'din juz 3, sejarah biodatanya lengkap, halaman 420 atau 436,
dan Tarikhul Kabir juz 4 halaman 65. Sahih hadis ini. Jadi kalau mencari rujukan, ya rujukan sesuai yang saya sampaikan tadi itu. Jadi bisa lebih mantap lagi kita. Nah, supaya kita tidak keliru di dalam mengambil satu keputusan bahwa hadis ini nilainya, derajatnya hasan apa sahih. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Insya Allah nanti malam kita pada gilirannya malam Rabu ditambah di hadis yaitu al-li'bu wal mubah fil masjid. Mainan yang diperbolehkan di dalam masjid. Apa saja itu kan. Itu main-main di dalam masjid pada saat tidak ada tempat lain ya kecuali masjid itu, ya terpaksa boleh untuk dibuat untuk main-main yang pokoknya diperbolehkan. Jazakumullah khairah. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan untuk bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.